السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad malam Senin 12 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 21 April 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Aisyah Lawata, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema A'malul Qulub Musabbibatun lil Hayatis Sa'idah. Amalan qalbu penyebab hidup bahagia. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum jamaah Masjid Aisyah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Amalan qalbu yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, baik bahasa ataupun ulama-ulama syariat Islam. Dia adalah sepotong daging yang ada di dalam tubuh manusia, berletak di dada kiri manusia, dan dia adalah mahallu al-aql, tempat akal manusia,
dan dia juga mahallu al-mukhatab, tempat yang manusia diberikan perintah dan larangan ke dalam sepotong daging tersebut. Oleh karena itu qalbu sangat erat kaitannya dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat erat juga dengan penyimpangan dan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah qalbu yang dimaksud. Jadi kalau kita berbicara amalan qalbu, berarti amalan-amalan yang erat kaitannya dengan sepotong daging yang ada di dalam tubuh kita, di sebelah kiri dada kita. Cuma yang sulit difikirkan dengan fisik kita dan hanya bisa difikirkan dengan iman kita adalah qalbu ini sangat erat kaitannya dengan ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah. Qalbu ini juga sangat erat kaitannya dengan pelanggaran dan penyimpangan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan qalbu tempatnya akal untuk berfikir, qalbu tempatnya perasaan untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kita ingin memperbaiki diri kita. Ingat poin saya sudah mengatakan bahwa kedatangan saya ke Lombok saat ini salah satunya adalah muhasabatun nafs, menghitung dosa kita lebih banyak daripada menghitung dosa orang lain. Maka kita ingin memberikan nasihat kepada diri kita dengan mempelajari amalan-amalan qalbu. Saya beri contoh, misalkan ada orang yang malas beramal, lama ngaji, semakin malas, sukanya scroll media sosial, scroll Instagram, scroll Facebook. Nanti kadang-kadang tertawa sendiri, kadang-kadang sedih sendiri, menghabiskan waktu berjam-jam, akan tetapi malas untuk membaca Al-Quran, malas bahkan untuk menggerakkan lisan berzikir kepada Allah. Salah satu penyesalan penghuni manusia, salah satu penyesalan manusia di hari kiamat adalah lisan yang dia miliki selama di dunia malas dia gunakan untuk berzikir, beristighfar minimal 70 kali satu kali majlis dia, bersalawat di hari Jumat, membaca Al-Quran di setiap malamnya. Apa malas ini? Ternyata malas ini ada urusannya dengan qalbu seseorang. Coba perhatikan orang-orang munafik. Mengapa mereka memiliki sifat malas? Kusala. Mereka malas. Salah satu permasalahannya adalah ada kaitannya dengan qalbu. Yura'unan nas. Mereka riya, ingin dilihat oleh manusia, ingin dapat pujian dari manusia, ingin dapat hadiah dari manusia. Itu urusan qalbu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu contoh pertama. Orang malas
mengerjakan sholat, malas berjamaah, malas saf pertama, malas untuk mengerjakan qabliyah ba'diyah, malas untuk mengerjakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ini adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Padahal sunnah tersebut jika dikerjakan mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malas. Bahkan sampai dalam tahap ada keadaan manusia hidup ini ngapain toh? Malas. Enggak ada motivasi yang dia kejar. Tidak ada kesungguhan sesuatu yang dia kejar. Malas. Malas menghafal doa yang ma'thur dari Allah di dalam Al-Quran atau dari Nabi Muhammad SAW. Malas belajar agama dan mengamalkannya. Ini urusannya ada dengan qalbu manusia, yaitu keikhlasan. Akan kita bahas nanti. Contoh yang lain, di zaman media sosial sering sekali, bahkan yang sudah ngaji curhat, menulis status sesuatu curahan hati dia di media sosial. Tidak ada lagi curahan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenggol sedikit, tabrakan sedikit, ditulis di media sosial, dipaparkan di media sosial. Sakit sedikit, dipaparkan di media sosial. Ini sebenarnya urusannya ada dengan qalbu manusia. Kenapa? Karena kurangnya rasa harap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada 3 istilah yang harus kita pahami, dan ini berkaitan dengan tauhid yang mungkin antum sudah pelajari dari awal antum ngaji. Disebutkan di dalam usul salatah. Ada istilah raja, ada istilah raghbah, ada istilah al-inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja, berharapnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Raghbah, berharap hati kepada Allah sambil berusaha mengerjakan apa yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia cari tersebut. Dia tidak mudah mengeluh kepada manusia. Sebagaimana perkataan orang Arab, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila alladhi la yarham." Jika engkau mengeluhkan nasibmu kepada anak manusia, sesungguhnya engkau mengeluhkan Allah yang Maha Pengasih. Dan tidak ada yang lebih pengasih selain Allah Subhanahu wa taala. Ada di seluruh yang mengasihi kepada makhluk yang tidak pernah mengasihi. Ini urusannya ada pada qalbu manusia. Coba yang main-main media sosial, perhatikan bagaimana ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji sering curhat di media sosial. Sudah ngaji, dapat tabrakan sedikit, tulis di media sosial. Bahkan tahap kepada pimpinan-pimpinan pesantren. Orang tua nunggak bayaran, curhat di media sosial. Nah ya akhi, media sosial bukan tempatnya curhat. Seorang penuntut ilmu susah menghafal Al-Quran, curhat di media sosial. Kenapa? Kurangnya amalan qalbu raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya amalan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan permasalahan tawakal menarik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam kitab Madarijus Salikin, "Walau tawakkala al-'abdu 'ala Allah haqqa tawakkuli fi izalati jabal min makanihi wa kana ma'muran bi izalatihi la azala." Jikalau seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal,
di dalam urusan menghilangkan sebuah gunung dari tempatnya, dan menghilangkan gunung tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan bisa hilangkan gunung tersebut. Lihat, tidak ada orang yang bertauhid yang kalbunya benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, curhat kepada makhluk. Tidak ada. Bahkan saya tadi baca perkataan ulama salaf, jika seorang hamba sakit, maka tanda tawakal dia adalah tidak menceritakan sakitnya kepada seorang makhluk pun. Lihat Nabi Ayyub alaihissalam, wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah cerita Nabi Ayyub alaihissalam, sesungguhnya aku ya Allah sedang tertimpa musibah dan engkau bukan makhluk. Aku ya Allah sedang tertimpa musibah. Curhatnya kepada Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, curhatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi. Tidak minta kasihan terhadap manusia, tidak curhat terhadap urusannya di dunia kepada makhluk-makhluk Allah. Itu urusan qalbu. Contoh yang ketiga, sebagian orang, bahkan yang sudah ngaji, ini saya sekali lagi saya nasihatkan bahwa kajian-kajian ini sampai besok semuanya bentuk nasihat agar kita introspeksi diri. Jangan merasa di awang-awang. Dan bahkan ada perkataan menarik dari ulama salaf, man aminal khitam faqad kharib, faqad halak. Siapa yang merasa aman dari akhir hidup yang baik, maka dia sungguh binasa. Takut kita diwafatkan di mana, dalam keadaan bagaimana, di tengah-tengah siapa, sedang ngapain. Takut kita kepada Allah. Dan orang yang sudah ngaji tauhid harus lebih takut. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Apakah kemudian mereka merasa aman dengan fitnah dunia? Tidak. Malah lebih takut mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kita yang tidak ada jaminan sama sekali? Bermaksiat saat sendirian, bermudah-mudah bermaksiat dengan mata, dengan telinga, mendengarkan yang haram, melihat yang haram, bermudah-mudah maksiat. Maka ini sebenarnya lari kepada amalan qalbu. Sebesar apa khaufmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa khauf itu bertingkat-tingkat. Ada khauf, ada khasyah, ada rahbah. Dan itu semuanya harus dipahami dengan baik dan benar oleh orang-orang yang ngaji tauhid. Rasa khauf, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Rasa khasyah, takut terhadap Allah karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf ma'al ma'rifah hiya al-khasyah, huwa al-khasyah. Rasa takut dibarengi dengan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahbah, rasa takut sambil menjauhi apa yang menjadi kita takuti dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Saya Jumat yang lalu khutbah Jumat tentang panasnya api neraka. Saya ambilkan tema ini karena kita sekarang dalam cuaca yang ekstrim, sangat panas. Tidak wajar panasnya, betul apa tidak? Betul? Betul. Semestinya sebagai seorang yang beriman akan kuasa Allah,
maka dia bisa mengambil pelajaran tanda-tanda panasnya api neraka dari situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtaqatin nar ila rabbiha, faqalat akala ba'dhi ba'dhan." Allahu akbar. Neraka, api neraka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking panasnya, sebagian api memakan api yang lain, saking panasnya. Fa'adhina subhanahu wa ta'ala lahu binafasain, nafasin fi syita wa nafasin fi saif. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada api neraka untuk bernafas 2 kali. 1 kali nafas ketika musim panas, 1 kali nafas ketika musim dingin. Fa ashaddu ma tajiduna minal har fahuwa min nari jahannam, minaz zamharir. Maka yang paling kalian dapati saat panas sekali, maka itu saat api neraka sedang bernafas di musim panas. Ini salah satu faedah yang kita bisa ambil dari musim panas seperti ini. Pelajaran yang kita bisa ambil juga panas tentang api neraka. Kenapa saya berbicara tentang api neraka? Agar kita takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, maka tidak mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat sendirian. Yang di zaman sekarang sangat mudah bermaksiat saat sendirian. Dan ingat para ikhwan, bermaksiat saat sendirian adalah mujrim. Dia adalah manusia yang lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia menyembunyikan dirinya, hakikatnya. Tapi saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tampakkan kelancangannya. Bagaimana tidak dihapuskan pahalanya? Bermaksiat saat sendirian. Maka coba, salah satu pelajaran dari panasnya api neraka, para ulama mengatakan di antaranya Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahumullah. Beliau mengatakan tanda yang Allah berikan tentang panasnya api neraka adalah harrul zahir. Panas api neraka saat matahari tepat berada di atas kepala kita. Antum rasakan coba. Matahari tepat berada di atas kepala kita, kita tidak mempunyai bayangan sama sekali. Silakan berdiri di bawah api, di bawah matahari pada saat itu. Bagaimana panasnya api neraka? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtadda al-har fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Jika panas memuncak, maka turunkan dulu matahari sehingga baru mengerjakan salat. Sesungguhnya panasnya yang memuncak itu adalah hembusan api neraka jahannam. Itu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bermaksiat, melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Kenapa terjadi ada orang yang sudah ngaji lama melalaikan kewajiban, melanggar larangan, sudah ngaji lama. Bahkan yang ada di dalam dirinya adalah kesombongan. Kalau dinasihati malah wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm fa hasbuhu jahannam. Jika dinasihati oleh orang karena dia merasa sudah ngaji tauhid, sudah ngaji manhaj, maka mulai dia timbul rasa sombong di dalam dirinya. Ya, timbul rasa sombong di dalam dirinya. Maka tempat yang paling cocok orang tersebut adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para ikhwan, yang bermaksiat dan dia tahu itu maksiat, dan dia mengilmui tentang ilmu Allah, sam'ullah, basarullah, tapi tetap dia bermaksiat dengan lancangnya, lebih besar dosanya dibandingkan yang bermaksiat dan dia tidak terlalu mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan qalbu yang sangat luar biasa. Al-khauf min Allah azza wa jalla. Contoh yang lain lagi.
Sebagian orang merasa tidak cukup dengan apa yang dia dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Sering merasa tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena qalbunya rusak. Qalbunya rusak. Ini yang akan saya bahas nanti. Amalan-amalan perusak qalbu. Dia tidak merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa kurang. Karena qalbunya rusak. Padahal apa yang dimilikinya orang lain sangat menginginkannya. Apa amalan qalbu yang membuat dia bahagia? Yaitu qanaah. Merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 unsur qanaah. Yang pertama, tarkut tasyawuf, ar-ridha bima atallah walau duna kifayah. Rasa cukup dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Kenapa dia merasa cukup? Karena dia tahu betul bahwa Allah saat memberikan kepadanya, ini yang paling cocok untuk saya. Kalau seandainya Allah memberikan lebih dari ini, mungkin akhirnya saya tertipu dengan pemberian ini, melalaikan sholat saya, melalaikan puasa saya. Banyak contohnya. Ada orang, saya pernah ke Jepang, orang bertanya, Ustaz, bagaimana saya kerja di sini, Ustaz? Susah untuk puasa. Saya puasa diwajibkan untuk berbuka. Saya bilang pulang ke Indonesia ya. Di Indonesia insya Allah berkah. Meskipun mungkin gaji yang engkau dapati tidak sebesar yang engkau dapati sekarang, tetapi seseorang bisa berpuasa, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan qalbu bisa mengobati kegelisahan-kegelisahan yang ada di tengah kita semua yang sudah ngaji lama. Yang kedua dari qanaah tadi, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada, tidak mencari-cari yang tidak ada, mencukupkan yang ada, maka dia akan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang lebih daripada yang ada. Saya beri contoh ya. Ini mohon maaf sekali lagi, tapi ini nasihat. Orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, baik itu tahap jenjang tsanawi, SMA paling terakhir, atau tahap universitas S1, semestinya setelah dia menuntut ilmu syar'i, dia ada zakatul ilmu. Dia memberikan zakat ilmunya, dia berdakwah kepada masyarakatnya. Coba sekarang, kenapa ada sebagian anak pesantren, anak kuliahnya kuliah agama, setelah kuliah tidak berdakwah sama sekali. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana saya mengumpulkan harta pundi-pundi rial, dolar, rupiah sebanyak-banyaknya. Seakan-akan tujuan hidupnya adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kenapa isu bisa terjadi? Karena ada amalan qalbu yang kurang. Apa itu? Mahabbatullah Azza wa Jalla. Rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah menumbuhkan pengorbanan untuk agama. Berdakwah, walaupun yang dia dakwahi 1 orang, 2 orang, 3 orang, dia merintis dakwah. Kita kira dakwah di Lombok Timur itu sebanyak itu dari mulai dahulu. Tidak. Tuan guru yang mengawali dakwah sedikit. Kenapa bisa terjadi kemudian akibatnya besar, banyak? Karena amalan qalbunya ada mahabbatullah yang menimbulkan pengorbanan, berkorban untuk Allah, untuk agama Islam. Kenapa? Karena ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan qalbu memang pantas dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwa Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan a'malul qulub min usulil iman wa qawaidid din. Amalan qalbu termasuk pokok iman dan pondasi agama. Misal seperti mahabbatullah wa rasuli, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tawakkulu ala Allah, bertawakal kepada Allah, wa ikhlasul dinilah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kan kita diajari ayo ikhlas, tidak boleh syirik. Ya tak? Dan syirik yang dimaksud beribadah kepada Allah, berdoa kepada orang mati, bertawasul kepada orang mati, bertabaruk kepada orang mati. Kita tidak disinggung tentang ikhlas beramal kepada Allah adalah kebalikannya riya yang menyebabkan malas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, amalan qalbu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syukrullah, berterima kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa sabru ala hukmih, ini sabar terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngaji tauhid semestinya dia orang yang paling sabar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam kamus orang yang bertauhid putus asa atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk bagi dia. Tidak ada. Tidak ada dalam kamus orang yang bertauhid putus asa atas takdir yang buruk. Kenapa? Karena dia diajarkan untuk sabar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sabar belakangnya adalah percaya kepada iman, percaya kepada takdir Allah, Allah yang maha pengatur, Allah yang maha kuasa. Bukankah dalam kitab tauhid kita pelajari itu? Man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Apa maksud dari ayat ini? Maksud dari ayat ini adalah seorang tertimpa musibah lalu dia mengimani Allah maha kuasa, Allah maha pencipta, Allah maha pengatur, saya ini adalah hambanya, saya ini adalah budaknya, saya ini di bawah kekuasaannya, terserah Allah apa saja yang Allah kerjakan kepada saya. Pada saat itu yahdi qalbah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya untuk bersabar. Makanya tidak heran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama salaf ketika mendapatkan musibah mereka mengatakan ahmadullah alal musibah arba'a marrat. Aku memuji Allah saat aku mendapatkan musibah 4 kali. Memuji Allah saat mendapatkan musibah. Musibah kelaparan, musibah penyakit, musibah orang yang dicintai diwafatkan, musibah kemiskinan. Aku memuji Allah saat aku mendapatkan musibah. Memuji Allah 4 kali. Yang pertama, ahmadullah azza wa jalla ala an waffaqani bi an astarji'a. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberi petunjuk kepadaku untuk bersabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama. Yang kedua, aku memuji Allah saat aku mendapatkan musibah. Hiya laisa a'zama mimma hiya. Ternyata musibahnya cuma segitu saja. Ada yang lebih besar daripada musibah yang saya dapati sekarang. Semestinya orang yang bertauhid, yang sudah lama ngaji tauhid, tidak pernah dia ngeluh, tidak pernah dia sampai putus asa, galau, enggak pernah. Curhat kepada makhluk tidak pernah. Kenapa? Bahkan dia ketika dapat musibah dia malah bersyukur kepada Allah. Ternyata musibah yang saya dapati tidak lebih besar daripada yang saya dapati sekarang. Ada orang yang lebih besar daripada itu.
Makanya para ulama mengatakan, wahai para orang tua yang kehilangan anaknya ketika masih kecil, ingatlah di sana ada seorang Khalilullah, kekasih Allah, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, Asy-Syafi' Musyaffa', yang diizinkan memberikan syafaat dan syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu mustaftih abwabil jannah, orang yang pertama kali minta dibukakan pintu-pintu surga. Pintu surga satu pun tidak akan pernah dibukakan sebelum Rasulullah SAW minta dibukakan. Kalau Anda sedang dapat musibah, anak Anda diwafatkan oleh Allah di masa kecil, ingatlah musibah yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anak-anaknya diwafatkan sebelum beliau. 3 anak laki-lakinya, atau 2 anak laki-lakinya, 3 anak perempuannya. Subhanallah. Kapan itu bisa terjadi? Ketika ada amalan qalbu, bersabar. Kenapa para ikhwah? Karena di balik sabar ada iman. Iman yang sangat kokoh terhadap bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tadi, wa hadhil a'mal jami'uha wajibatun 'ala jami'il khalq bi ittifaqi a'immatid din. Amalan-amalan tadi, rasa cinta, tawakal, ikhlas, syukur, sabar, berharap kepada Allah, seluruhnya wajib atas setiap makhluk. Dengan kesepakatan para ulama-ulama Islam. Ini contoh-contoh yang begitu banyak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pernah begini. Ada orang, bapaknya meninggal. Kemudian dia cerita, "Ustaz, saya nggak tahu cerita ini boleh atau tidak. Tapi saya ingin cerita saja kepada Ustaz, nanti Ustaz komentari cerita saya ini." Bapak meninggal Ustaz, rahimahullah. Saya terima takdir Allah itu. Cuma Ustaz, ada semacam perasaan di dalam kalbu. Kenapa sebelum beliau meninggal saya tidak bawa ke rumah sakit? Dan itu atas permintaan beliau. Tapi sebenarnya seorang anak kan wajib untuk berbakti pada orang tua. Saya ingin lebih untuk minimal bawa ke rumah sakit. Kemudian hilanglah perasaan itu. Saya bilang, ya akhi, langsung saya senggol hatinya, kalbunya. Ya akhi, antum cerita ini, setelah ini terakhir kepada saya saja. Jangan pernah ceritakan lagi kepada makhluk siapapun dia. Kenapa? Karena itu trik iblis agar antum tidak terima takdir Allah bahwa bapak antum sudah meninggal. Segala macam akan dibisikkan oleh iblis. Coba saya dulu bawa, coba saya dulu begini, coba saya dulu begini. Ya. Maka yang paling antum harus lakukan adalah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1. Kemudian berdoa, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya, dari pahala dari musibah tersebut. Yang 3, jadilah anak yang saleh. Kenapa? Inna auladakum min kasbikum. Karena setiap ulah anak itu adalah hasil usaha orang tua. Ingin orang tua bahagia, maka jadilah anak yang saleh. Kemudian orang tersebut mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya cerita sama antum, saya bersyukur, terima kasih nasihatnya. Karena ini yang saya harapkan. Lihat, orang bisa menghadapi musibah yang dia menggelayut selalu. Musibah kehilangan bapak, kehilangan ibu menggelayut selalu. Sama kayak saya kehilangan mama rahimahullah pada waktu itu. Dokter mengatakan, Ustaz, mau dioperasi tidak? Maka saya tanya ibu yang tidak koma, gimana ibu? Jangan diapa-apain kepala saya, kan harus
rambutnya harus dibotak. Kemudian setelah itu meninggal. Allah bertakdir meninggal. Tidak ada perasaan yang seperti itu. Kenapa? Karena seseorang harus menerima takdir Allah. Sebagaimana doa Rasulullah SAW. Allahumma inni abdi, Allahumma sesungguhnya aku adalah hambamu. Inni abduk, wa ibnu abdik, wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiha hukmuk, adlun fiha qada'uk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu. Aku adalah anak dari budakmu. Aku adalah anak dari budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu. Lihat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adil keputusanmu terhadapku. Pasti berlaku apapun yang engkau telah tetapkan kepada aku. Subhanallah. Dan semakin kita benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tenang hati. Begitulah menghadapi musibah-musibah yang ada di dunia ini. Itu yang dimaksud man yahdillah man yu'min wa man yu'min billah yahdi qalbah. Itu sudah ada dalam kitab tauhid yang kita pelajari bertahun-tahun, bahkan sudah hatam berkali-kali. Akan tetapi qalbu kita tidak disenggol. Akhirnya ketika datang Covid, usaha hancur lebur. Ketika datang musibah, pernikahan di ujung tanduk, anak durhaka, anak berzina, langsung seakan-akan kiamat datang. Lupa ilmu tauhid yang dia pelajari. Kenapa? Kalbunya tidak pernah diagungkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika sulit mencari pekerjaan, ketika sulit mencari modal, ketika sulit mencari kesehatan dari sebuah penyakit, dia lupa tentang tauhid yang dia pelajari selama ini. Itu agungnya perkara qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menasihati agar ketika berbicara tentang tauhid maka dikaitkan dengan qalbu senantiasa, karena puncak daripada iman adalah qalbu. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan lurus iman seseorang sampai qalbunya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, "Innal qalba malikul a'dha." Sesungguhnya qalbu adalah raja dari anggota tubuh seseorang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, azan silakan. Allah
Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Ada sebuah fenomena, seorang perempuan muslimah, mungkin dia publik figur, lalu melepaskan jilbab, lalu menulis sebuah pernyataan. Menurut saya beragama adalah bukan hanya ikut-ikutan, akan tetapi dia adalah permasalahan qalbu, permasalahan hati. Jadi saya melepas jilbab ini untuk membersihkan hati saya, bahwa nanti saya memakainya karena memang hati saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana syaitan berlaku was-was kepada orang ini dengan dalih membersihkan qalbu, akhirnya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau qalbunya tunduk ta'zim kepada Allah, dan itulah penghambaan yang hakiki kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu maksudnya adalah kamalul khudu' wadzul ma'al mahabbati lillahi azza wa jalla wahdah. Kesempurnaan ketundukan, kepatuhan, penghinaan diri disertai dengan kerasa cinta kepada Allah. Itu hamba sebenarnya. Dan itu semuanya adalah perkara qalbu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya sengaja memberikan contoh-contoh yang banyak agar mudah dipahami apa yang saya maksud. Sekarang saya ingin menyebutkan beberapa amalan qalbu tadi, dan bagaimana amalan qalbu ini membuat kita bahagia. Yang pertama saya sebutkan yaitu tentang tawakal. Apa pengertian dari tawakal? Para ulama diantaranya di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Syarh 50 Haditsan min Jawami'il Kalim yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, beliau berkata, "Inna tawakkala al-'abdi 'ala rabbi an ya'lam anna Allah huwa thiqatuh." Allahu akbar. Sesungguhnya tawakalnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah dia meyakini sepenuhnya Allah lah kepercayaannya, Allah lah yang dia percayai, Allah lah yang dia yakini, penolongnya, pengaturnya, penyelamatnya. Itu hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami lagi oleh Az-Zabidi dalam kitab Tajul Arus. At-tawakkul as-thiqatu bima 'inda Allah wal ya's fi mimma fi aidin nas. Subhanallah. Tawakal adalah thiqah, percaya dengan apa yang ada di sisi Allah, dan putus asa dari apa yang ada pada tangan manusia. Ada sebagian orang kadang-kadang terlalu hormat kepada manusia karena dia berharap kepada orang tersebut, padahal orang tersebut yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat Syekh Abdul Razak bercerita waktu itu kita kajian Kamis pagi. Saya masih ingat di masjid kampus. Beliau membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kata beliau, ada seorang yang suka minta-minta kepada manusia. Ini zuhud para ikhwah. Orang zuhud itu adalah orang yang tidak suka minta-minta kepada manusia. Ada orang yang suka minta-minta kepada manusia. Kemudian orang kampung tersebut saking bosannya dimintai oleh orang ini, maka mereka sepakat kalau ada orang ini datang, maka nanti ditunjuki kepada orang yang paling kaya di kampung tersebut. Oh, silahkan minta kepada situ, silahkan minta kepada situ. Akhirnya dia datang kepada orang yang paling kaya, dianggap paling kaya di kampung tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Orang ini minta, mengetok pintunya, kemudian di dalam rumah terdengar suara, pemilik rumah ini sedang berada di dalam masjid, silahkan temui dia dalam masjid. Datanglah dia masuk ke dalam masjid. Dilihat di pojokan sana, yang dikatakan kaya tadi sedang nadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang ini langsung seperti disambar petir, seperti tempeleng kepalanya. Kata dia, saya minta kepada orang yang minta juga. Kenapa saya tidak minta kepada Ar-Razzaq Al-Ghani Wasi'ul Fadl? Kenapa saya tidak minta kepada yang maha luas rezekinya, alladzi yarzuq marratan ba'da ukhra, yang memberikan rezeki tanpa batas, yang maha kaya, yang maha luas rahmatnya. Pergi kepada makhluk yang sangat terbatas, berharap kepada makhluk, dewa-dewakan makhluk, nunduk-nunduk, menghinakan diri kepada makhluk. Ini para ikhwah, orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka dia as-siqah billah bima indallah. Dia sangat yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'su mimma fi aidin nas. Dan dia sangat berputus asa dari minta bantuan apa yang ada di tangan manusia. Kamu dan saya sama-sama makhluk. Sang raja hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang patut saya tunduk, sujud, nungging, nangis hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang bertawakal. Tidak mudah akhirnya dia menulis status cengeng, status keserempet mobil sedikit langsung nulis status. Orang yang bertauhid tidak seperti itu. Urusan dimarahin suami ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bertengkar dengan suami sedikit langsung nulis status, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan capek ngurus anak yang tantrum, nulis status. Dan kadang-kadang para ikhwah mengeluh dengan ingin memberikan sebuah edukasi, bedanya tipis. Ini hanya sebatas edukasi, padahal intinya ingin ngeluh. Betul apa betul? Itu. Ini sebatas edukasi saja agar menjadi pembelajaran bagi yang lain. Enggak, intinya ngeluh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut diperhatikan permasalahan tawakal. Seseorang ketika bertawakal, dia berhak untuk mengambil sebab. Tapi jangan sampai sebab itu yang membuat condong hati kita kepadanya. Sakit kepala, ambil obat, minum. Boleh. Bahkan dianjurkan menurut pendapat jumhur. Bahkan menurut mazhab Imam Syafi'i diwajibkan kalau seandainya tidak ada obat kecuali itu. Karena perintah Rasulullah SAW. Tapi ingat, yang bertawakal tidak boleh kolbunya condong kepada obat. Condongnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapati ada kawan saya, kawan Ustaz Al-Fadhil Akhi Fillah juga, Ustaz Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andija Hafizahullah, seorang dokter. Beliau mengatakan, Ustaz, ini minum obat Ustaz. Dan sering nasihati kami. Kalau saya sakit, saya sering telepon, Dok, ini sakit nih, apa obatnya? Ini Ustaz. Tapi ingat Ustaz, ini hanya obat yang menyembuhkan Allah SWT. Jadi kita para Ustaz dinasihatin oleh dokter. Itu dokter bertauhid itu. Ini subhanallah. Ya. Banyak-banyak doa Ustaz, banyak-banyak zikir, jaga mata Ustaz. Oh iya betul. Dan subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya baca perkataan yang sangat menarik. Inna fi'la adh-dhunub tud'ifu 'azamatallahi fil qulub. Sesungguhnya melakukan dosa itu melemahkan pengagungan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang lemah tawakalnya kepada Allah? Saat dia menjadi ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan indah.
berbicara tentang tawakal ini indah. Hidup jadi lapang, nyaman. Kenapa? Karena dia sedang bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Antum kalau belajar kitab tauhid, di bab yang ke-67, bab yang terakhir, Syekhul Islam Al-Mujaddid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, beliau menyebutkan bab mama qadarullah haqqa qadri, yang artinya, dan kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Seakan-akan beliau ingin memberikan isyarat kepada kita, hei kalian yang semua ingin belajar tauhid dengan segala macam permasalahan tauhid, hei kalian yang ingin jauh dari kesyirikan, kunci utama adalah agungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis tentang keagungan Allah. Apa itu? Menyebutkan tentang penciptaan langit. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa antara langit dunia dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Antum bayangkan naik motor 500 tahun. Dari mulai Mataram sampai mana tuh? Itulah jarak antara langit dunia dengan langit pertama. Yang menarik lagi, kisafus sama'il ula, tebalnya langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. Kalau sudah seperti ini, masa bergantung kepada makhluk? Masa nunduk-nunduk untuk makhluk? Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus seperti itu sampai langit ketujuh, antara langit ketujuh dengan kursi. Kursi adalah maudhi'ul qadamain Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun perjalanan. Besarnya kursi dibandingkan arasy-Nya Allah ketika seseorang besarnya langit yang 7 dibandingkan kursi itu seperti seseorang melempar 7 koin di dalam sebuah tameng yang besar. 7 koin itu bagaikan langit yang 7 di dalam sebuah tameng yang besar. Besarnya kursi dibandingkan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, seseorang melempar cincin di tengah padang pasir. Besar. La yutasawwar. Tidak bisa dibayangkan. Dan ini kan tauhid. Jadi urusan membicarakan qalbu, tazkiyatun nafs bukan urusan yang remeh. Dia adalah inti tauhid. Urusan qalbu inti tauhid. Coba antum, kalau seandainya benar-benar bertauhid, jarang kita mengeluh kepada makhluk. Walaupun berat hidup, gengsi kita mengeluh kepada makhluk. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Sang Raja yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur. Ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah, para ulama mengatakan, di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal setengah agama. Wan nisfu tsani linabah. Dan setengah yang kedua adalah kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ad-dina isti'anatun wa ibadah. Karena yang namanya beramal itu adalah antara dua, minta tolong dan beramal itu sendiri. Fattawakkulu huwa al-isti'anah wal inabah hiya al-ibadah. Maka tawakal adalah minta tolong, dan inabah kembali kepada Allah adalah beribadah itu sendiri. Inilah rahasia dari penghambaan diri yang disebutkan, yang kita baca setiap 17 kali sehari minimal. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud ibadah, iyyaka nasta'in tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesan, Ustaz dalam kesehariannya bagaimana? Begini. Sudah lama Ustaz sholat malam itu saya tinggalkan.
Sudah lama Ustaz baca Quran itu saya tinggalkan. Sudah lama Ustaz kelezatan sholat. Itu ada merasakan nggak yang hadir di awal-awal kenal sunnah enak doa sampai nangis-nangis? Pernah merasakan? Pernah semuanya merasakan? Pernah. Tapi kenapa sekarang jangankan ngangkat tangan, jangankan nangis, ngangkat tangannya enggak, malas. Bahkan subhanallah malam-malam ada orang bangun, bukannya ambil air wudu, sholat, kemudian lama-lama sujud. Terutama ini yang berumur 40-an ke atas sering-sering baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lama-lama sujud membaca itu. Jangankan itu, ternyata yang dipegang apa? HP. Kenapa ada bisa seperti itu? Karena tidak ada ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tawakal kepada Allah untuk bisa menegakkan ibadah. Ingat, makanya para ikhwah sekalian, tawakal kepada Allah bukan urusan hanya sekedar mencari rezeki. Tawakal kepada Allah adalah agar kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah. Sudah lama doa yang lezat, yang penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan tangisan itu saya tinggalkan. Gimana caranya ya Allah? Tawakal kepada Allah. Sudah sering sekali ini mata melihat yang haram. Bagaimana caranya kepada Allah? Minta tolong kepada Allah SWT. Bahagia hidup orang bertawakal. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian termasuk yang patut diperhatikan di dalam perkara ini yang kedua dan ini yang terakhir di dalam pertemuan ini, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bahas tentang tawakal dan takut, dua poin ini? Karena para ikhwah, tawakal membuat kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, taufik mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rasa takut dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membuat dia beramal saleh dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Abu Hafs, wal khaufu sirajun fil qalb. Rasa takut itu adalah lentera di dalam kalbu. Bihi yubsiru ma fihi minal khairi wasyarr. Dengan rasa takut kepada Allah, dia akan tahu ini yang baik, ini yang buruk. Wa kullu ahad idza khiftahu harabta minhu illa Allah azza wa jalla. Allah. Ini perkataan yang luar biasa. Kita kalau takut kepada orang, kita akan lari dari orang tersebut, betul? Antum takut kepada singa enggak? Takut kan? Mendekat enggak? Lari toh? Lari. Kecuali takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu. Fa innaka idza khiftahu harabta ilaihi. Sesungguhnya jika engkau takut kepada Allah, maka engkau akan lari kepadanya. Fal khaif haribun min rabbih ila rabbih. Maka orang yang takut sebenarnya dia takut dari siksa Allah dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut inilah yang menghalangi seseorang. Ini contoh-contohnya. Takut inilah yang menghalangi seseorang akhirnya melakukan kesyirikan akbar dan asghar. Takut kepada Allah. Syirik akbar, minta kepada makhluk yang sudah mati. Syirik akbar, minta berkah kepada makhluk yang sudah mati. Syirik asghar, riya, ujub, takabbur. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam kalbu. Kemudian dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dua godaan manusia. Yang pertama adalah syubhat. Yang kedua syahwat. Saya berbicara tentang syahwat. Syahwat menurutnya taqdimul hawa 'ala syara'. Lebih mengedepankan hawa nafsu daripada al-aqal wa syara', daripada akal dan syariat. Saya beri contoh ya. Dan ini obatnya takut. Pernah suatu kajian saya, setelah kajian biasanya diajak makan oleh kawan-kawan di rumah makan, kemudian datang seorang pemuda, Ustaz. Yang Ustaz sebutkan itu susah, Ustaz. Kenapa ya akhi? Saya Ustaz pecandu film porno. Dan biasanya maksiat mengajak kepada kawan-kawannya setelah nonton film, imma berzina ataupun masturbasi. Dan orang yang sudah seperti itu merasa dirinya tidak nyaman, pasti tidak ada semacam kesucian diri karena merasa dirinya sudah kotor. Maka yang Ustaz sebutkan tadi susah, Ustaz. Saya sudah nyoba. Saya punya 1 GB film porno. Lalu setelah mendengar ceramah Ustaz, saya hapus 1 GB tersebut. Sepekan kemudian saya download 20 GB. Bahkan saya kadang-kadang melihatnya sambil beristighfar, Ustaz. Tidak bisa, tidak lihat, tapi dengan menangis istighfar. Ya Allah, kenapa ini harus dikerjakan? Dan itu yang terjadi kepada para pemuda yang belum menikah. Masturbasi. Kenapa harus dikerjakan? Pasti setelahnya akan menyesal. Kenapa harus dikerjakan ini? Kenapa? Maka jawabannya cuma satu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata. Yang bisa menahan hawa nafsu hanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hawa nafsu adalah mengedepankan syahwat dibandingkan akal sehat dan syariat. Sebelum syariat, akal sehat dulu. Dia lebih mengalahkan akal sehatnya. Ya, hawa nafsunya mengalahkan akal sehat. Cuma bisa melihat, tidak bisa menikmati. Perempuan goyang sana, goyang sini, tidak bisa dinikmati sama sekali. Yang ada adalah penyesalan setelahnya. Obatnya cuma satu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu di dalam urusan ibadah ya. Takut di dalam muamalah. Ini saya singgung lagi karena saya lihat lebih banyak yang hadir. Pesantren, lembaga pendidikan Islam sering sekali dipojokkan dalam keadaan yang tidak diuntungkan. Seakan-akan pesantren itu hanya sebatas lembaga pendidikan yang tidak resmi. Kalau kerja di pesantren, seorang yang bekerja di pesantren, dia berhak untuk keluar kapan saja. Terutama para musyrifnya, mungkin para ustadznya. Padahal pesantren sudah mengatur ini 1 musyrif untuk 10 santri. Kalau dia keluar di tengah-tengah tahun ajaran, siapa yang mau mengajari anak-anak santrinya? Paham maksud saya? Yang di pesantren pasti paham yang maksud saya maksud. Seenaknya keluar, tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah Kapan bisa kita benar-benar sesuai dengan kesepakatan? Ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang, kapan kita tidak mengatakan kepada orang yang kita hutangi, orang yang kita berhutang kepadanya, afwan akhi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Suami menzalimi istri dengan berselingkuh, tidak menafkahi. Kalau poligami juga tidak berlaku adil. Kapan bisa jauh dari sikap-sikap seperti itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, banyak contoh-contohnya, dan sikap takut ini adalah salah satu yang sangat luar biasa dari amalan-amalan qalbu
agar seseorang benar-benar beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan terakhir saya ucapkan, perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab At-Takhwif Minan Nar. Takhwif minan nar. Subhanallah, ada perkataan menarik dari ulama salaf. Beliau mengatakan ini membuat kita dengan rasa takut, qunut, tegak beribadah. Kata beliau, qala ahadus salaf, wala an asbir ala ta'atillah fi dunya ahwanu alayya min an asbira ala nari jahannam yaumal qiyamah. Sungguh aku bersabar di dalam ketaatan kepada Allah itu lebih ringan daripada aku merasakan nerakanya Allah nanti pada hari kiamat. Lalai dalam kewajiban, melanggar maksiat, ya, seseorang taat kepada Allah, sabar dalam ketaatan tersebut lebih ringan dibandingkan dia merasakan siksa di akhirat. Sabar, menahan mata, menahan telinga, menahan kemaluan, sabar dia. Lebih ringan dibandingkan dia merasakan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ini adalah rasa takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah coba perhatikan, wallahu khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu wa yakhshawhu. Allah menciptakan makhluknya untuk agar makhluknya mengenalnya, agar makhluknya beribadah kepadanya, agar makhluknya takut kepadanya. Wa nasabal adillata dalla ala 'azamati wa kibriyai liyahabuhu wa yakhafuhu min khaufal ijlal. Dan Allah menegakkan tanda-tanda keagungannya, kebesarannya, agar hamba-hambanya takut kepadanya, agar hamba-hambanya mengagungkannya. Wa wasafa lahum shiddata 'adzabi wa dara iqabihi allati 'addaha liman asali yattaqu bi salihil a'mal. Dan Allah menyebutkan siksa-siksa nerakanya agar hambanya takut kepadanya saat bermaksiat dan menggantinya dengan amal saleh. Semoga pembicaraan tentang tawakal dan qalbu ini bermanfaat, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kalau seandainya tadi dikasih waktu sampai jam 8 kurang 10 ini sudah lewat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.